Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayat. Saya dari kelas 12 TOT 2. Saya akan membahas pengalaman saya yang ber-PKL di bengkel Honda Autobase Bandung, Jalan Soekarno-Hatta. Pada hari pertama saya susah untuk berkenalan atau berinteraksi dengan dunia kerja. Karena di dunia kerja itu ya sedikit keras didikannya. Peraturan di sana yang pertama tidak boleh duduk, yang kedua tidak boleh bermain HP, yang ketiga tidak boleh ngobrol satu sama lain kecuali yang ingin membantu mekanik lain. Kemudian yang kedua, safety man yang dipakai di perusahaan Honda Autobase di Bandung adalah yang pertama helm safety, yang kedua wear pack, yang ketiga sepatu safety, sarung tangan, kemudian ada celemek untuk melindungi bagian depan dari oli dan bahan-bahan lainnya. Kemudian saya ber-PKL di sana selama 6 bulan. Saya di sana banyak mendapat hal perbengkelan seperti torsian baut rem, baut roda, baut transmisi, baut oli, dan OF. Torsian yang pertama adalah satu baut oli. Baut oli itu memiliki torsi 4 Nm. Kemudian baut oli transmisi 4,5 Nm. Kemudian oil filter memiliki torsian 1 sampai 1,8 Nm. Kemudian understyle memiliki torsian 11 Nm. Kemudian baut roda sama seperti understyle yaitu 11 Nm. Kemudian torsi busi itu berbeda mobil, berbeda torsian. Saya tahu torsi mobil Brio saja yaitu 1 sampai 1,4 Nm. Kemudian oli di sana juga banyak macam, ada 4 macam di sana, ada HO Blue, HO Grand, HO Gold, sama Turbo. 4 oli ini memiliki kekentalan yang berbeda. Yang pertama oli Gold memiliki kekentalan 0W20, kemudian oli Grand memiliki kekentalan 10W30, kemudian oli Blue memiliki kekentalan 5W30, kemudian Turbo sama dengan Gold yaitu 0W20. 0W itu apa? Yaitu 0W itu adalah titik beku oli. Ya, 0W itu adalah titik beku oli. Kemudian saya di sana juga belajar tentang tune up, yaitu mengembalikan putaran mesin, maksudnya tenaga mobil yang tadinya tidak cukup tenaga untuk melaju menjadi tenaganya menjadi pulih kembali sama seperti saat semula. Tune up sendiri yaitu memperbaiki setelan klep yang longgar disetelkan lagi menjadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Kemudian membersihkan throttle body juga menggunakan carbu cleaner sampai bersih. Kemudian dihim atau dicek kembali memakai komputer. Kemudian hasilnya di print dan disimpan di dalam mobil. Kemudian selama saya PKL di sana, saya juga mendapatkan ilmu tentang servis berkala. Nah, servis berkala ini pertama-tama mobil masuk ke dalam bengkel dan kemudian akan didata oleh SA yaitu Service Advisor. Kemudian mobil tersebut akan dicek oleh SA dan diteliti keluhannya apa, kemudian dibuatkan WO yaitu kertas keluhan atau kertas servis di sana. Kemudian WO itu ditaruh di dalam mobil, kemudian foreman atau pembawa mobil memasukkan mobil ke dalam area bengkel atau area servis setiap mekanik. Kemudian kalau sudah masuk, kalau di WO tertulis servis, itu harus dinaikkan mobilnya melalui car lift.
Kalau misalkan keluhannya cuman untuk memperbaiki spion, wiper atau dan lain sebagainya, itu tidak perlu dinaikkan. Bisa di bawah. Kalau servis kan harus membuka ban, kemudian membuka rem, kemudian membersihkannya. Nah, servis berkala ini ada beberapa macam, dari servis berkala 1000 sampai 160.000 K. Nah, 106 maksudnya servis 1000 ini adalah servis semacam understyle doang. Jadi untuk mengencangkan baut bawah doang gitu. Kemudian servis 10.000 adalah servis yang dibutuhkan part yang harus diambil dari spare part, yaitu grease pad, kemudian oli dan washer drain. Sudah ada 3. Kemudian yang 20 itu sama seperti 10, cuman ada tambahannya yaitu oil filter atau saringan oli. Nah, kalau sudah mengambil barang, kemudian mekanik akan memasangkan fender di bagian depan mobil. Kemudian akan mengecek lampu depan dan lampu belakang, lampu jauh, lampu dekat, kemudian sen kiri kanan, lampu fog lamp, kemudian kipas radiator dan wiper. Itu bagian depan. Kemudian untuk yang bagian belakang, kita mengecek lampu kecil, lampu rem kecil, kemudian lampu rem, lampu sen kiri kanan, dan kemudian lampu mundur ditambah wiper. Kemudian setelah itu langsung mobil dinaikkan dan langsung dicek kaki-kaki. Dari pertama bagian depan kiri kanan, mengeceknya tuh ada yang mengecek bearing, kemudian mengecek ball joint, dan mengecek T-rod. Kalau mengecek T-rod, yaitu digoyangkan dari kiri kanan menggunakan tenaga. Kalau terjadi keanehan, itu berarti T-rodnya yang kena. Kemudian untuk mengetes ball joint, cukup digerakkan dari atas ke bawah, digoyangkan atas bawah gitu. Nah, itu untuk mengecek ball joint. Sama seperti T-rod juga, kalau terjadi keanehan berarti itu ball jointnya yang kena. Kemudian pengecekan bearing ada bisa bannya diputarkan, kemudian tangan yang satunya lagi memegang sebleker. Kalau ada geruduk di sebleker, kemudian kemungkinan itu bearingnya yang kena gitu. Kemudian yang belakang cuman mengecek bearing doang ya, dari kiri dan kanan, sama seperti pengecekan bearing pada bagian depan, memegang sebleker dan rodanya diputarkan. Kemudian setelah roda diputarkan, baru kalau semuanya aman kaki-kaki, kemudian mekanik akan melucuti semua ban mobil dan disimpan di tempatnya. Kemudian setelah itu mekanik akan membuka rem bagian depan terlebih dahulu, kiri dan kanan, kemudian disimpan di meja. Kemudian setelah itu mekanik akan membuka rem belakang. Nah, rem belakang ini ada beberapa macam, yaitu rem trombol dan rem cakram. Rem cakram sendiri terdapat pada mobil-mobil yang new atau yang baru, seperti HRV, BRV, WRV gitu. Nah, yang trombol sendiri ada pada mobil-mobil Honda Jazz yang dulu, CR-V yang dulu, kemudian Brio gitu ya. Kalau yang depan itu sama semua gitu. Nah, kemudian setelah dilucuti semua ban dan semua rem, kemudian mekanik akan mengukur rem bagian depan. Nah, rem bagian depan ini diukur menggunakan penggaris. Kampas rem yang masih bagus atau yang masih baru memiliki ketebalan 9 mm. Nah, kalau misalkan yang harus udah diganti berada di 1,3 mm, itu udah harus diganti. Kalau masih di atas 2 mm, itu masih bisa dipakai. Kemudian dibersihkan, kemudian dikasih grease pad atau pelumas di bagian cakram remnya.
Kemudian setelah itu baru dipasangkan kembali, kemudian dikencangkan atau ditorsi. Yang belakang juga sama, dibersihkan menggunakan BC. Ada cairan BC yang untuk membersihkan rem, dibersihkan langsung dipasangkan kembali. Kemudian penurunan oli dilakukan oleh mekanik langsung menurut WO. Oke, kalau misalkan di WO penggantian olinya oli Grand atau oli Blue misalkan harus dibawa, kemudian dilonggarin pembuangan oli dilonggarin, kemudian dan OF juga kalau misalkan servisnya 20.000 ke atas gitu. Kalau sudah misalkan mekanik akan mengambil dispenser atau penampung oli bekas gitu, kemudian diturunkan sampai si oli benar-benar habis di dalam bak oli. Kemudian setelah itu bautnya akan dipasangkan kembali dan ditorsi kembali. Kemudian mekanik akan menurunkan mobil dari atas dan memasangkan ban terlebih dahulu, kemudian memasukkan oli dan memasukkan oli, kemudian langsung memasangkan bannya kembali atau mengencangkan ban. Dan jangan lupa juga air untuk wiper ditambahkan lagi agar tidak kehabisan saat waktu di jalan. Kemudian setelah itu torsian ban memiliki torsian 11 Nm. Nah, itu jangan lupa terlewat. Kalau misalkan terlewat akan menggelinding bannya itu saat sedang berjalan gitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.